Halo YouTube dan teman-teman, ini perjalanan mau ke Genting dari apartemen yang kita sewa. Jadi apartemen yang kita sewa kan namanya Scarlet ya, Scarlet Suite. Kalau kalian cek di Traveloka ada, lewat Airbnb juga ada. Terus ini kita berangkat pakai bukan Grab sih, ini InDriver karena InDriver itu lebih murah. Sebenarnya yang lebih murah adalah InDriver dan juga Maxim ya, kalau dibandingkan dengan Grab. Ini dari apartemen kita menuju Genting Factory Outlet itu kita kena 45 ringgit. Jadi awalnya itu sebenarnya nggak sampai 45, 40-an berapa? 40-an ya kalau nggak salah itu. Terus nanti ada tawar-menawar gitu kalau InDriver. Aku juga baru tahu ini karena sebelumnya aku nggak pernah pakai InDriver. Nah, aku kira dulu Gojek tuh bisa di Malaysia, ternyata nggak bisa ya, Grab yang bisa. Jadi ini pakai Grab. Ini perjalanan kurang lebihnya, aku kemarin memang nggak menitin berapa lama dari Kuala Lumpur menuju Genting, tapi kalau perkiraan sih kurang lebih 1 jaman. Untuk medan jalannya itu memang dia belok, ada beberapa belok-belok gitu ya, tapi ya nggak yang ekstrim karena jalannya itu kan aspalnya bagus ya, lebar juga jalannya, jadi enak aja, nggak semacam kalau misal kalau di Indonesia kita di daerah Batu Pujon itu kan kecil ya, belok-belokannya kerasa banget. Kalau ini ya tetap kerasa belok tapi nggak yang curam gitu loh, masih nyaman karena memang akses jalannya bagus. Ini waktu berangkat itu cuacanya sih agak mendung-mendung gitu, tapi sinar matahari tetap kerasa. Memang kalau bulan mulai Oktober, November, Desember itu kan udah bulan-bulan hujan ya. Jadi musimnya udah hujan. Terutama di bulan November itu udah mulai curah hujannya udah mulai makin intens, November, Desember. Kalau Oktober itu baru mulai, jadi sekali 2 kali hujan gitu. Ini udah mau nyampe, kita di belokan ini menuju ke Genting Factory Outlet. Jadi nyampe di sini kita nggak langsung ke Factory Outletnya ya, kita langsung ke atas karena tujuan pertama kita ke sini kita langsung mau naik cable car. Ini kita langsung menuju ke atas, jadi cari petunjuk gitu untuk naik ke atas, ada eskalator. Kita naik eskalator menuju ke Awana Sky Central ya namanya, stationnya dulu. Di situ kita nanti bisa beli tiketnya cable car, tapi aku biar cepet gitu, sebelumnya di waktu masih di Indonesia aku pesen lewat Traveloka. Untuk harganya saat itu kalau dikurskan Indonesia ini yang biasa ya, jadi kan ada yang bawah itu kayak cable car-nya tuh ada yang kayak kaca gitu kelihatan yang bawah. Ini aku nggak yang kayak gitu, yang biasa, yang biasa itu per orang kalau dikurskan sekitar kurang lebihnya tuh 70 ribuan. Kurs saat itu sekitar 3.700 per ringgitnya. Jadi ini kita menuju ke aksesnya cable car Awana Sky Central. Jadi teman-teman, aku sangat-sangat menyarankan kalian untuk beli tiketnya dulu, bisa lewat Klook ya kalau nggak salah. Tapi kalau aku lewat Traveloka, jadi aku pesen di situ sebelumnya. Biar nggak antri. Jadi kalau di sini kita beli tiketnya langsung, itu antrinya luar biasa. Padahal nanti setelah kita dapat tiket, terus kita masuk scan kayak tadi tuh, ini masih antri lagi kayak begini. Jadi antri. Padahal ini pagi ya. Kita kesini tuh udah pagi. Jadi ini buka sekitar jam 10. Mungkin kita nyampe jam 10.15 atau setengah 11 lah. Itu udah antrinya banyak dan akhirnya kita dapat juga setelah antrian. Dan ini kalau pas sepi sih enak ya, nggak terlalu penuh, jadi kita mau foto-foto ambil video di cable car-nya tuh enak. Ini kita berhenti dulu ya di Chin Swee Caves Temple, jadi di situ ada patung Buddha besar gitu. Ini kita lagi antri, jadi teman-teman bisa ya sebelum berangkatnya atau pas pulangnya itu kayaknya juga bisa berhenti, tapi ini aku milih pas berangkatnya kita berhenti dulu. Nah ini gratis, jadi setelah kita turun itu nanti ada antrian. Tapi kalau kalian nggak mau ngantri, ini ada taksi ini bisa disewa. Per orang tuh 5 ringgit atau satu mobil itu 20 ringgit. Tapi berangkatnya ini aku milih yang gratis, jadi kita antri aja di sini. Nanti ada mobil yang jemput, antar jemputnya itu ada gratis mobilnya. Jadi ini mulai dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore kalau kalian mau ke tempelnya itu tadi. Jadi buat teman-teman yang nggak keburu-buru sih, aku saranin sih ngantri aja di sini ya, kan gratis, itu deket kok, nggak terlalu jauh. Jadi mobilnya seperti ini yang gratis itu kita bareng-bareng wisatawan yang lain.
Dan karena nggak jauh ya bentar aja. Tapi kalau mau cepet-cepet nggak mau antri bisa naik taksi tadi ya. Ini sepanjang perjalanannya. Dan kita sudah sampai di Chinsui Caves Temple. Ini pemandangannya tuh bagus ya. Seandainya ini nggak ada kabut kayak gini kan memang mendung ya. Bulan-bulan kayak gini kan udah sering hujan, jadinya kabutnya tebel. Nah, ini jadi kayak gini. Ini untuk suhu udaranya sih dingin ya, karena ini memang dataran tinggi. Di sini ada kuilnya. Jadi pas kita kesini tuh bertepatan ada 3 divanya Malaysia. Itu kesini juga, dia pakai baju kayak yang Chinese gitu loh, warna merah, bagus banget. Cuman sayangnya aku nggak ngeh waktu itu. Seandainya aku ngeh kalau itu 3 divanya Malaysia, pasti kita minta foto bareng. Nah, teman-teman pas kita kesini kebetulan juga ini lagi ada pemugaran gitu, ada kayak semacam renovasi gitu. Jadi beberapa area itu ditutup. Kalau ditutup gitu kita misal mau foto yang kelihatan apa namanya tuh, ini itu di atas itu ada patung Dewi Kuang Im ya, tapi aku nggak sampai naik ke atas sana. Itu di sana ada patung Buddha yang besar. Biasanya foto-foto di sebelah kanan itu bisa bagus kelihatan patung Budanya, cuman sayangnya lagi renovasi jadi itu ditutup. Ini patung Budanya, patung Buddha yang besar gitu. Di sini juga beberapa orang ada yang sembahyang di sini. Nah, ini di sebelahnya kan ada tangga naik ya. Nanti aku naik tapi nggak keseluruhan, cuman beberapa langkah aja, berapa meter gitu. Karena memang itu naik dan aku harus menghemat energi lututku. Jadi di atas itu ada kayak patung-patung yang kayaknya ya kalau aku lihat itu kayak menceritakan kehidupan setelah kita meninggal gitu loh. Menurut kepercayaan mereka. Nah kalau ini ada patung-patung nggak paham juga karena kita nggak pakai guide, jadi nggak ngerti ini arti patung-patung di sini tuh apa. Jadi di sini ada banyak patung ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau ini yang di atas kita naik tangga tadi tuh. Di sini kalau dilihat dan diperhatikan cerita dari patungnya itu. Ini aku mengira-ngira ya. Jadi correct me if I am wrong. Jadi di sini tuh kayaknya catatan amal kita setelah mati kayak gitu, ditimbang gitu. Di situ kan ada kayak model yang patung iblis gitu ya. Terus itu ada yang duduk di bawah gitu. Oke deh, ini kita ke bawah lagi. Ini pagodanya ada di sana ya. Kita nggak naik ke pagodanya itu. Kita cukup di bawah. Nah ini mau balik kan kita antri banget, sedangkan kita cepet-cepet karena cuaca juga nggak mendukung. Akhirnya kita bayar, dikenakan 15 ringgit satu mobil untuk bertiga. Ini kita ngantri lagi untuk naik lagi menuju ke Genting Skyward-nya. Terus ada di sana juga ada kasino itu. Nah ini di sini juga antri lagi. Nah ini udah mulai ya kelihatan banget mendungnya, kabut-kabut gitu. Cuman belum hujan, tapi udah kelihatan banget kalau mau hujan ini. Ini bagus ya. Jadi kalau udah di atas itu, untungnya kita pesan yang biasa aja ya. Kalau misal pesan yang kaca itu tuh di bawah tuh kelihatan banget kalau kita ada di ketinggian gitu. Ini bagus sudah nyampe nih. Ini ada kelihatan hotel resortnya. Tapi teman-teman ini menurutku ya, kalau kalian mau antrinya nggak panjang, sebenarnya kalian pesan aja yang ada kacanya itu. Agak mahal sedikit tapi antriannya lebih cepat karena jarang yang pesan ada kacanya itu. Jadi ku perhatikan kemarin memang kalau yang ada kacanya itu antriannya nggak terlalu panjang daripada yang biasa kayak yang kita naikin ini. Ini antriannya luar biasa panjang banget. Oke deh, ini kita udah nyampe di mallnya gitu. Dan tujuan pertamanya di Garrett. Kalau teman-teman misal ini hari pertama dari nyampe-nya untuk pulang, itu aku saranin jangan beli dulu ya, karena Garrett kan memang nggak tahan lama. Apalagi yang Chase itu cuma tahan 1 kali 24 jam. Ini kan kita beli karena besok kita udah balik. Dan kita beli juga nggak ada yang rasa cheese-nya. Ini kita lagi antri. Kebetulan temenku juga ada beberapa yang just tip, jadi sekalian aja deh mumpung ada di depan mata Garrett-nya, jadi kita pesen. Kalau saranku sih buat teman-teman yang buat oleh-oleh sendiri, lebih baik kita pesen di bandara karena kan fresh ya, langsung dari bandara kita bawa pulang. Tapi kalau misal kalian udah malas untuk packing lagi di bandara kayak gitu, apalagi belinya banyak, ya udah beli aja H-1 sebelum pulang. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini kita lanjut lagi perjalanan kita. Jalan kaki itu harus kuat ya. Jadi persiapkan dulu kaki kalian. Terutama yang lutut-lututnya sering sakit. Itu ada gambarnya tuh 3 diva. Tadi tuh orangnya bertiga sedang ada di temple yang tadi tuh. Cuman kita nggak ngeh aja. Jadi mallnya kayak begini ya. Ini mallnya. Terus untuk
kalau barang-barangnya aku nggak liatin sih harga-harga gitu, karena niatnya nanti kita pas turun di Genting Factory Outlet itu yang di bawah tadi, kita mau belanjanya di situ aja. Jadi di sini ada permainan, cuman kita memang nggak masuk ke permainan. Mungkin next time ya kalau ngajak anak-anak kita akan masuk ke permainannya. Jadi kita mikir-mikir, karena kita nggak ngajak anak-anak, kita mau masuk ke apa? Ke tempat permainan Genting Skyward. Jadi itu kan tiketnya satu orang kurang lebih 600 ribuan, 600 ribu sekian gitulah kalau dikurskan di kurs ringgit saat kita ke sana. Nah, kepikir-pikir karena nggak aja anak kecil, ya udah deh kita jalan-jalan aja, lihat-lihat aja. Terus awalnya kita berniat mau masuk kasino karena pengen tahu di dalamnya kayak gimana sih. Kalau persyaratannya masuk kasino sih, yang penting kita tunjukin paspor aja kayak gitu. Dan ini temanku cerita ya, nggak tahu ini bener apa enggak. Katanya kalau orang Malaysia asli itu nggak boleh masuk ke kasinonya. Makanya kalau mau masuk ke sini harus nunjukin ini paspor. Nah, ini kasinonya. Jadi kalau kalian mau masuk gitu, aku nggak bisa nunjukin ya. Tapi katanya kalau masuk ke kasino pun nggak boleh ambil video sih. Nggak tahu bener apa enggak. Tapi karena kita nggak masuk ya udah ya. Jadi ini kita balik lagi turun ke bawah mau ke Factory Outletnya. Nah ini kita udah nyampe. Jadi tadi tuh hujan, jadi nggak kelihatan gitu waktu di cable car. Setelah nyampe kita langsung ke Factory Outlet. Ini pun waktu di sana sempet hujan ya. Nggak kerasa aja hujannya karena kita lagi ada di dalam lagi milih-milih belanjaan. Jadi sampai lupa waktu, hampir aja gelap gitu kita baru balik. Terus baliknya tuh agak susah untuk nyari InDriver karena InDriver lebih murah ya. Itu susah banget. Akhirnya kita pakai Grab dan harganya jadi mahal. 2 kali lipatnya, kurang lebih sekitar 70 ringgit atau 80 ringgit kurang lebihnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita happy, terus drivernya juga baik.